Amin. Kita akan membaca bersama kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan 18. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18, kita akan membacakan silih berganti. Demikian saya membacakan. 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Berilah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu bersujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia terangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung
atau ke dalam salah satu lembah?" Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Kita baca ulang ayat pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Sekian jawab pembacaan firman. Pasal yang kita baca, perikop yang kita baca, berbicara mengenai periode episode terakhir daripada kehidupan Elia di bumi. Setiap orang akan berakhir hidupnya. Semua yang hidup pasti akan berakhir. Dan biasanya berakhir dengan kematian. Bagaimana dengan Elia? Salah satu bagian terpenting dalam hidup manusia itu adalah kematian. Orang mencatat kapan lahir, kapan mati. Di mana lahir, di mana mati. Lalu selain itu, bagaimana dia mati? Kenapa dia mati? Bagaimana caranya dia mati? Ada yang mati karena usia tua. Ada yang mati karena sakit. Ada yang mati karena perang. Terbunuh dalam perang. Ada juga banyak alasan-alasan lain, kecelakaan dan sebagainya. Tapi masing-masing mempunyai alasan. Saudara, Julius Caesar itu meninggal karena ditikam oleh musuh-musuh politiknya, oleh orang yang bahkan bisa dianggap sebagai bagian atau sekutunya. Brutus, yang kalau tidak salah lah, dianggap anak angkatnya. Sehingga kalimat terakhir daripada Julius Caesar adalah, "Engkau itu juga Brutus," termasuk di dalamnya. Karena mereka khawatir dia akan mengkhianati republik, mengkhianati dan kembali menjadi seorang penguasa raja, seorang diktator. Nah, inilah konflik yang terjadi. Dan dia mati sebagai seorang yang ditikam. Dan ini mempunyai cerita tersendiri. Ahab sudah meninggal. Isabel akan nanti. Kita sudah membahas. Ahab mati dengan cara bagaimana? Dia mau pergi berperang, tanya kepada Tuhan. Sebenarnya yang mau tanya bukan dia. Tetapi sekutunya yang dari Yehuda. Tapi dikatakan kamu akan gagal, kamu akan mati. Tapi dia tidak mau peduli. Dia dengarkan nabi-nabi palsu yang bicara bukan petunjuk Tuhan, tapi petunjuk daripada roh kebohongan. Dia akan mati. Tetapi dia mau mengakali Tuhan. Dia mau mengalahkan Tuhan. Dia menyamar, dia perang pakai baju zirah. Supaya dan demikian dia harap tidak terbukti apa yang telah dikatakan oleh Nabi. Tetapi ketika pasukan itu sembarangan memanah. Panah itu tepat kena ke dia yang tidak dikenali sebagai raja. Masuk melewati sela-sela daripada baju zirah ke tempat yang mematikan. Ke tempat yang dia akan mati. Tapi gak langsung mati. Dan masih di dalam keretanya. Berapa lama supaya cukup waktu untuk darah mengalir. Untuk semua yang Tuhan katakan. Darahnya akan dijilat sama anjing terjadi. Kematian Ahab
adalah kematian di mana seorang dikutuk dan dihukum Tuhan dan telah dikatakan dan Tuhan akan mengejar dia. Dan cara bagaimana dia mati dan dihinakan. Inilah akhir seorang Ahab. Isabel yang nanti akan dibahas di dalam pasal ke-7. Bagaimana dia itu didorong jatuh dari jendela. Dan sebelum dia itu didorong jatuh, dia itu memakai mahkota, dia itu berdandan. Dia berdandan untuk kematian yang terkutuk. Alkitab mencatat sebagai suatu sindiran. Lalu ketika jatuh, darah menjiprat ke tembok dan ke kuda. Lalu ketika lagi makan-makan Yehu, dinasti baru yang akan melenyapkan semua daripada keturunan Ahab. Setiap anaknya akan dihabisin. Ya. Maka kemudian dia ingat Isabel adalah keturunan raja. Mari kasih kehormatan. Kita kuburkan. Tapi Alkitab dengan sindiran yang tajam tidak dikasih kesempatan. Waktu dicari mayatnya, tinggal tengkorak, tinggal tangan, tinggal kaki, badan yang lain dimakan sama anjing. Saya jarang temukan ketika orang yang jatuh dari tempat masyarakat umum itu dimakan sama anjing. Tidak pernah saya tahu ada cerita seperti itu. Kalau seorang dihukum Tuhan, tidak bisa lari. Maka benar kata satu orang, seorang teolog, mengerikan kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kita takut sama setan, kita takut sama hantu, kita takut sama musuh. Tapi lebih mengerikan jikalau jatuh ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong. Kalau Tuhan mau menolong kita lepas daripada setan, kita lepas. Amin. Kalau Tuhan mau tolong kita lepas daripada musuh raja panglima yang terbesar, kita bisa bebas. Dari bahaya terbesar, Tuhan rubahkan. Tapi kalau Tuhan yang menjadi musuh kita, siapa yang bisa menjadi pembela kita? Tidak ada yang lebih tinggi untuk kita naik banding atau minta pertolongan. 2 orang terkutuk ini akan mati. Satu sudah mati, satu akan mati setelah Elisa akan berakhir hidupnya di dunia. Lalu bagaimana dengan Elia? Elia kontras. Ya. Ahab dan Isabel, kisah hidupnya selalu tak bisa lepas daripada Elia. Karena ini adalah cerita yang satu. Di mana Ahab dengan Isabel adalah antagonisnya, penjahatnya, sebagai yang busuknya. Sedangkan Elia adalah protagonis, pahlawannya, hero-nya, sebagai yang benarnya. 2 orang ini mati secara terkutuk, dihinakan. Dan Elia bukan hanya mati biasa dan diberi penghormatan. Tuhan yang menghormati. Dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat ke surga. Dan ini bukan saja beda dengan orang-orang biasa. Tapi bahkan seluruh dunia, seluruh sejarah manusia, Elia adalah satu dari hanya 2 orang yang tidak mengalami kematian tetapi diangkat ke surga. Yang pertama namanya siapa? Namanya siapa? Henok, bagus. Masih ingat di sekolah minggu. Ya, Henok. Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya Enoch, walk with God. Dia hidup dengar-dengaran, beriringan, hidup di dalam mengikuti Tuhan dengan hati, dengan jiwa yang berpadu dengan Tuhan. Walk with God, bergaul dengan Tuhan. Dan di tengah masa momen yang begitu buruk, di mana nanti kejahatan akan memuncak sampai kepada air bah. Ada seorang yang berbeda. Demikian juga Elia. Dimuliakan Tuhan, diberi penghormatan. Kenapa Elia sampai Tuhan berkenan tidak mengalami kematian dan diangkat ke surga? Elia hidup di dalam satu masa krisis. Masa yang genting, penyembahan berhala telah begitu merajalela. Dan penyembahan kepada Yahweh, Yahweh Adonai, Tuhan Allah, Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu seperti mau dipadamkan. Nabi-nabi dibunuh yang ada. Itu sembunyi. Elia pun merasa tinggal dia sendiri. Berarti kondisi begitu genting. Sudah dipenjarakan, dicari, dihantet, dikejar. Sampai ke lubang tikus. Mau dibersihkan. Rakyat mana bisa beribadah. Dan kalau mereka masih beribadah, mereka ketakutan. Dan penyembahan berhala itu makin mekar. Penyembahan kepada Allah Yahweh. Orang mungkin yang masih percaya Tuhan, belum bisa meninggalkan iman. Merasa, adakah Tuhan mengawasi? Tuhan itu ada enggak? Allah telah kalah. Baal yang menang. Memberikan kesuburan. Kita dibantai. Mungkinkah kita perlu ganti agama? Mengikuti Allah Baal Asyitoret. Inilah suatu kondisi yang sangat genting. Dalam kondisi seperti inilah Tuhan membangkitkan seorang Elia. Ketika banyak nabi pun sudah tidak bersuara. Tuhan membangkitkan dia dan dia berseru menentang penyembah berhala Baal dan Asyitoret. Dan dia menentang imoralitas Raja Ahab ketika dia berseru. Tidak akan datang hujan. Dia pergi sembunyi. Terus bersembunyi. Tiga hari. Carinya. Dia bukan seorang yang telah berbicara. Dia itu berani melawan, dia punya pasukan. Dia sendiri pun ada takut. Artinya dia tahu kondisi sangat berat. Seorang yang berani bukan ketika dia tidak tahu bahaya, dia berani petentang-petenteng. Seorang yang berani lah ketika tahu begitu berat, sepertinya lunglai tak ada tenaga, dia tetap kuat berdiri dan berperang. Ada cerita di mana ketika ada suatu kecelakaan, ada orang jatuh di sungai yang bahaya. Tidak ada yang menolong, tiba-tiba ada anak muda yang terjun. Lalu kemudian menyelamatkan seorang yang terjatuh. Waktu bisa menyelamatkan, semua tepuk tangan. Wah, kamu pahlawan. Dia bilang, diam. Tadi siapa yang dorong saya? Accidental hero. Bukan hero sungguhan. Tapi karena dia dijongkrain orang. Kepaksa, kepepet, kebetulan jadi hero. Bukan karena dia berani. Tetapi ketika orang tahu bahaya, tahu ancaman, dia sendiri merasa lemah, tak berdaya, seperti mau menyerah. Tapi dia tekadkan jiwa dan siap mati. Dan muncul kata seperti Esther, if I perish, let me perish. Itu berani. Mungkin setelah ini aku gak selamat. Doakan ya, puasa 3 hari 3 malam. It's too heavy. It's very impossible. But I still go through this. Aku tetap akan jalani. Itu baru namanya berani. Bukan orang yang tidak tahu masalah, tidak tahu bahaya. Yang tidak tahu ancaman. Dia nggak pernah tahu, hanya kebetulan saja kelihatan berani. Inilah kira-kira Elia. Elia menghadapi suatu kondisi yang begitu parah, begitu sulit. Di mana penyembahan kepada Allah Yahweh sepertinya sudah mau dibungkamkan, mau dikalahkan. Dan dalam kondisi demikian, Tuhan memakai dia untuk menyatakan Allah itu hidup. Allah itu mau kuasa. Maka di dalam kisah Elia dan kita hari ini sudah merupakan yang ke-10. Di dalam beberapa kasus di mana ketika orang pergi bertanya, Raja Ahab maupun Ahazia pergi bertanya kepada Baal. Maka muncullah Nabi Tuhan untuk mengatakan, tidak adakah di Israel Allah untuk kamu tanya. Dia mau tunjukkan bahwa ada Allah, kenapa menyembah Baal. Tetapi sesungguhnya raja tidak mau dengar. Pasti mati, pasti binasa, pasti sesat, pasti dihukum. Tapi firman Tuhan perlu disampaikan supaya rakyat akan mendengar. Umat harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yang dilawan tidak mau dengar. Tetapi yang lain akan mendengar dan menyaksikan dalam peperangan ini. Bahwa sesungguhnya Baal terus dihancurkan, dia
dihajar, dibungkamkan, dibuat tak berdaya. Tak berdaya memberikan hujan kesuburan, tak berdaya memberikan pertolongan, tak berdaya memberikan penyembuhan. Dan semua yang melawan Tuhan menjadi sia-sia. Maka inilah andil daripada seorang Elia. Di dalam krisis yang begitu luar biasa, Tuhan memakai dia untuk menyatakan Allah tak hidup. Allah itu yang sejati, Baal itu keliru. Yang kedua kita belajar. Saudara, kita memperhatikan satu adegan yang dari ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu ceritanya kayak mengulang-ulang. Elia mau pergi, suruh Elisa tinggal. Elia tidak mau, dia terus nempel. Lalu datanglah kelompok nabi mengatakan, tahukah kamu, Tuhanmu akan diangkat. Aku juga tahu, diam. Lalu dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko ke Sungai Yordan. Persis semua ulang yang sama. Elia terus mengatakan, stay. Aku jalan sendiri. Tidak. Demi Tuhan dan demi hidupmu. Aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Aku akan menyertai. Nah saudara, saya tertarik dengan para nabi. Kelompok nabi. Di masa Elia terjadi krisis iman dan krisis para nabi. Di mana banyak nabi itu sudah dibungkam, dibunuh, ditiadakan. Orang tidak berani lagi bersuara, membicarakan tentang Allah, Allah yang berkuasa. Tetapi melalui pelayanan daripada Nabi Elia, semua itu dirubah. Elia ketika melawan raja, dia pun takut. Dan dia ketika peperangan di Karmel, dia itu ketika dengarkan Isabel mengejar, membunuh dia, dia takut. Dia sampai dari Israel sampai ke Yehuda, di Beersheba di Yehuda, sampai ke tanah Mesir di Gunung Horeb. Artinya suasana rohani waktu itu begitu kelam, begitu buruk, begitu iman kepada Tuhan seperti sangat dikalahkan. Hamba-hamba Tuhan seperti begitu lemah. Yang jaya adalah penyembahan berhala. Tetapi kondisi berubah. Setelah peperangan yang penuh keberanian, penuh iman, penuh kuasa, penuh dengan pernyataan anugerah Tuhan yang menyatakan Allah itu hidup. Satu saat kondisi itu berubah. Sekarang orang menjadi sangat sadar Allah itu sangat berkuasa. Allah itu hidup. Ada nabi-nabi yang muncul. Nabi Mika yang berkata kepada Raja Ahazia, kamu akan mati. Ya. Yang berkata pada Ahab, tidak boleh pergi. Ya, tidak boleh pergi perang. Ada nabi. Ya. Lalu sekarang kita memperhatikan bahwa ada kelompok nabi yang berkata, tahukah engkau Tuhanmu hari ini akan diangkat ke surga. Saudara, kalau Anda mendengarkan bahwa, kalau Anda mendengarkan orang mengatakan bahwa Nabi Elia tidak akan mati, tapi terangkat ke surga, apa yang kamu pikirkan? Ya bisa terima nggak? Kita sudah keseringan membaca Alkitab dan sangat biasa, tapi otak kita sudah kurang peka. Mudahkah kita mempercayai seorang mengakhiri hidupnya dengan diangkat ke surga? Belum ada pesawat UFO, belum ada pesawat Starlink punya Elon Musk. Itu pun kita sulit membayangkan seperti apa. Gimana orang itu bisa terangkat ke surga, kemana? Dan tidak mati. Waktu saya masuk sekolah teologi, semester pertama, saya sulit baca Alkitab. Saya buka Alkitab persis seperti ini. Saya buka, saya nggak bisa baca. Karena waktu itu kami belajar pikiran-pikiran orang-orang liberal dengan akal-akal yang ilmu-ilmu pengetahuan, arkeologi macam-macam. Sudah meragukan Alkitab ini wahyu Tuhan.
dengan mereka punya argumentasi menggoyahkan. Dalam kondisi itulah saya membaca kitab, saya sulit baca. Kalau ini bukan firman Allah, untuk apa saya baca? Saudara, kalau Anda yang duduk di kursi, dan kursi Anda tadi itu krek, lalu waktu Anda sender, ini kayaknya udah mau patah. Lalu yang kaki yang besi itu sudah sangat goyang. Kamu bisa nggak duduk dengan satu kaki timpa bersilang, lalu bersender? Bisa nggak? Kenapa? Karena kamu udah yakin. Ya. Kalau itu parah, Anda tidak akan kasih kepada orang tua. Kalau Anda terpaksa duduk, Anda masih muda dan pernah belajar ilmu bela diri, Anda dengan dua kaki sebagai pondasi. Lalu pantat cuma numpang. Dan Anda harus alert. Karena apa? Tidak ada dasar. Ketika seorang itu kepercayaannya sudah goyah, mereka itu meragukan. Tapi kita bersyukur di saat dimana liberalisme itu membuat orang tidak percaya kitab. Alkitab ini cuma tulisan manusia. Alkitab ini mengajarkan moral. Yesus mati menebus dosa, Yesus mati dan bangkit, naik ke surga. Itu cuma dongengan. Mana pernah you melihat ada orang mati bisa bangkit? Mana pernah you melihat ada orang naik ke surga? Semua menurut akal manusia dan akal yang berdosa, lalu pekerjaan Tuhan dibatasi. Dalam kondisi demikian, doktrin kacau balau. Orang tak ngerti Alkitab, dibohongin oleh pengajar-pengajar yang sudah sesat. Di saat demikian muncullah ada hamba Tuhan yang menyurahkan Alkitab wahyu Tuhan. Alkitab itu penuh kuasa daripada Tuhan yang digenapi penundungan kuasa Tuhan, tanda-tanda ilahi dan doktrin-doktrin yang benar dari filsafat, dari berbagai aspek kehidupan nyata menyatakan Alkitab itu benar, doktrin itu benar. Terjadi kebangunan dan kemudian orang mempelajari Alkitab dan menikmati Alkitab dan memakan setiap kebenaran firman menjadi vitamin yang merubah hidup yang diubahkan, hidup yang diberikan kuasa sehingga orang makin melihat Allah itu ada. Kemarin kita ada Natal Senior. Ada 3 orang yang hadir. Satu Niko, satu Herman. Mana Hermannya? Ya. Oh, yang sembunyikan diri dari saya. Ya. Yang ketiga lah Suharsono. Ya. Niko melambangkan seorang bapak yang sedang galau. Niko melambangkan, mengungkapkan, mengekspresikan seorang yang sudah pahit. Melihat semuanya itu begitu suram. Sedangkan Suharsono itu melihat begitu banyak damai. Bapak pendeta ya juga melihat bagaimana ada langit yang sedang hujan. Dia melihat damai sejahtera. Oh, betapa indah. Hati yang tanpa Tuhan menciptakan dunia yang apapun dilihat gelap. Hati yang ada Tuhan. Hati yang ada Tuhan yang bangkit. Melihat di dalam dunia. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Yesus bisa bangkit, apa yang tidak mungkin? Dan bagaimana dia menjawab doa. Dia membuktikan dia hidup. Dia memberi pertolongan. Dan anugerahnya nyata dan berlimpah. Dan setiap hari kita memuji-muji kebaikannya. Saudara, inilah fakta ditanggapi secara berbeda. Tetapi ketika orang sudah diracuni semua yang tidak baik, suram. Dan orang meninggalkan Tuhan. Gereja dihancurkan dengan ajaran-ajaran liberal atau karismatik yang membawa orang pada pengalaman, bukan ke pengalaman yang tidak sesuai Alkitab, tetapi Alkitabnya dibuang. Satu saat mereka akan kehilangan pondasi dan disitulah kesesatan akan muncul dan mereka tidak menyembah Allah yang sejati dan disitulah keruntuhan yang luar biasa dan itu sangat membahayakan. Maka muncullah orang yang harus menyampaikan firman, doktrin, menegakkan dan membangun. Kalau saya dulu tidak mengenal firman, kalaupun saya jadi seorang Kristen, saya nyarikan jadi orang Kristen tapi lemah dan kemudian meninggalkan Tuhan. Karena saya nggak punya pondasi. Tetapi setelah belajar doktrin, belajar kebenaran, belajar firman, mendalami dan kemudian menghayati, bagi saya
Allah itu hidup. Saya sangat percaya dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan saya percaya dengan lagu seperti Nothing is impossible, tiada yang mustahil. Tahu lagu ini? Bagi kita, bagi orang beriman, tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Allah. Allah telah datang. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia naik ke surga. Dan bagi saya, pengalaman saya pribadi, sisa 5% pun aku percaya kalau Tuhan mau, itu bisa jadi. Siapapun jadi musuh, kalau Tuhan mau melindungi, kita pasti selamat. Kondisi baik dan lancar, kalau Tuhan tidak di pihak kita, itu pun tidak baik. Allah itu nyata, dan itu yang paling penting. Salah satu khotbah saya sudah lupa isinya. Tapi tema judulnya saya nggak bisa lupa. God is the most real of all. Semuanya itu maya, semuanya itu adalah fata morgana. Ya. Langit bisa layu, bumi bisa hancur, penguasa bisa lenyap, segala sesuatu bisa berubah. Dan ketika segala sesuatu berubah, hanya satu yang tetap tinggal, dan dia adalah Tuhan. Allah adalah yang paling real, Allah paling penting, yang paling berkuasa, paling menentukan. Dialah yang membawa sejarah kepada kesudahan yang dia inginkan. Ini adalah seorang Elia berjuang di tengah ketika orang begitu kafir, meninggalkan Tuhan. Kalau masih ada iman, mereka begitu lemah, tidak berdaya, tidak bisa melawan. Dan pada waktunya akan lenyap. Di saat demikianlah Elia berperang. Di zaman kita juga, saat ketika liberalisme bisa menghancurkan gereja. Karismatik datang untuk mewakili tetapi simpang siur dan penuh dengan segala macam pengalaman-pengalaman yang seperti orang-orang yang di dalam agama atau praktek-praktek yang tidak beres, yang di luar iman Kristen yang sejati. Kekristenan bisa menjadi bahaya. Itulah orang mengajarkan doktrin, membangun, menguatkan iman, menjadikan pahlawan yang mengerti dan bagaimana di dalam ikut Tuhan, dalam kepekaan dipimpin Tuhan, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Spirit ini juga muncul dalam diri saya. Harus muncul dalam diri Anda. Banyak orang setelah GRI berdiri lama, banyak yang akan jadi anggota GRI, tapi jiwanya, spiritnya beda. Itu sangat dikhawatirkan. Dulu GRI tidak ada apa-apa. Orang mau datang karena sesuatu yang paling bernilai, belajar. Sekarang GRI sudah keren. Gerejanya menjadi satu yang paling indah. Gerakannya paling dikagumi. Menjadi bagian anggota GRI membanggakan. Tapi bukan ikut Tuhan yang membanggakan. Sudah kebalik. Dulu nilai perjuangan dan imannya. Sekarang itu tidak. Nah, ini yang Anda semua yang jadi anggota GRI harus hati-hati. Begitu mudah untuk menjadi bagian daripada anggota GRI, tetapi spiritnya hilang. Elia dipakai Tuhan untuk merubah. Dan pada zamannya ketika suasana yang dulunya begitu sendu, tiba-tiba menjadi berbeda. Ada nabi-nabi yang dengan polos, dengan begitu nature mengatakan, tahukah engkau Tuhanmu akan diangkat ke surga oleh Tuhan? Aku tahu. Itu sesuatu yang biasa. Bagaimana orang bisa percaya perkara ini? Kalau saya di sana, saya sulit. Bagaimana secara logika mempercayai orang akan diangkat ke surga? Tak pernah kejadian. Kecuali satu. Dulu sekali Henok. Dan sekarang demikian. Pada zaman Elia, waktu dia memulai pelayanan, banyak orang tak percaya Allah. Meragukan Tuhan. Adakah Tuhan mengawasi? Adakah Tuhan memperhatikan? Tuhan itu ada enggak? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu bisa dipercaya enggak? Orang ragu. Seperti Anda duduk, kursinya mungkin goyang. Anda enggak mau kasih duduk untuk orang tua. Anda tidak percaya, Anda enggak bisa berserah. Tapi setelah Elia melayani dan mau diangkat ke surga, orang percaya Allah berkuasa. Allah itu hidup. Allah melakukan mujizat.
Seumur hidup Elia banyak mujizat. Dan kenapa banyak mujizat? Karena waktu itu sangat amat krisis. Dan inilah yang sering Tuhan lakukan. Di tempat-tempat di mana ada komunisme di Cina, banyak mujizat terjadi. Karena kondisinya terlalu sulit. Di tempat-tempat seperti di Timur Tengah, ada begitu banyak orang kalau percaya, itu mereka akan dianiaya, dibunuh, disiksa. Dan pendeta pun banyak yang tak berani mengabarkan Injil. Tapi Tuhan dengan caranya membuat banyak orang bertobat. Dan banyak cerita mujizat-mujizat yang terjadi. Seperti itulah Tuhan membangunkan seorang Elia dalam melayani. Dan waktu dia akan diangkat ke surga, suasananya sudah lain. Banyak orang percayakan kuasa Allah. Saya kalau sisa 5% kemungkinan, saya tetap percaya. Tapi dengan prinsip seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami percaya Allah berkuasa untuk menyelamatkan kami dari apimu. Tapi kalau Tuhan mau, itu jadi. Tuhan kalau tidak mau, aku tetap percaya kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Terserah pada Tuhan. Bagi saya, 3 orang punya kalimat itu. Salah satu yang paling agung, paling murni imannya, amin. Ya, percaya kuasa Tuhan tapi tidak memaksa Tuhan. Percaya kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan mau mereka selamat. Tapi banyak juga orang yang Tuhan izinkan mati syahid. Tetapi kematian seperti Stefanus memunculkan seorang Saulus dirubah menjadi seorang Rasul Paulus. Tuhan yang berkehendak, tetapi mereka tidak ragu akan kuasa daripada Tuhan. Inilah signifikansi daripada seorang Elia. Dan Elia naik ke surga. Dan suatu saat Elia akan bersama dengan Musa hadir di dalam perjanjian baru. Bersama Tuhan Yesus di dalam satu transfigurasi. Elia sangat diberikan kehormatan. Karena seluruh hidupnya dia sangat memuliakan Tuhan. Dengan perjuangan siap mati, siap susah, siap untuk tidak nyaman. Dan spiritnya terus tidak bisa hilang. Elia akan hadir. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Roh Elia tak berhenti. Jadi orang ini sangat signifikan. Dan Tuhan memberikan satu kemuliaan sangat besar kepadanya. Selanjutnya kita akan belajar, saudara. Kita akan belajar di dalam bagian selanjutnya. Kita lihat bagaimana ketika Elia mau diangkat oleh Tuhan. Elia berangkat dari Gilgal ke Betel. Dari Betel ke Yeriko. Dari Yeriko ke tepi sungai Yordan dan nyebrang. Kita tidak dikasih tahu. Tujuannya apa? Mungkinkah itu adalah farewell? Dia mengunjungi jemaat untuk memberikan satu nasihat, dorongan, kekuatan. Kita tidak banyak tahu. Tapi ada satu hal di mana dia selalu mengatakan, tinggallah di sini, pergi sendiri. Tetapi Elisa tidak mau. Dia tetap nempel. Saudara, kenapa Elisa mau terus nempel? Inilah momen terakhir. Dan dia mau saat itu terjadi. Dia di sampingnya, menjadi saksinya. Dan satu hal, dia menginginkan sesuatu. Dan Elia kemudian bertanya, kamu mau minta apa? Aku minta rohmu 2 bagian. 2 bagian. Apa artinya 2 bagian? 2 bagian itu bisa ditafsirkan sebagai 2 kali lipat. Tapi 2 bagian itu juga bisa ditafsirkan seperti di dalam tradisi orang Yahudi. Seorang bapak punya beberapa anak. Dan beberapa anak ini punya anak sulung. Dia punya anak sulung dan anak-anak lain. Anak yang sulung mendapat 2 bagian. Dia dapatkan porsi lebih banyak dari yang lain. Dan dengan 2 bagian dia adalah yang meneruskan klan, penerus daripada si bapak. Anak-anak yang lain itu mempunyai urusan yang lain. Jadi mungkin sekali makna daripada 2 bagian adalah aku meneruskan. Dan seperti Tuhan bekerja melalui kamu, aku juga diberikan roh yang sama. Saudara, Elia berapa kali mengatakan, yuk tinggal di sini, aku pergi.
Kalau misalnya Elisa terus tidak ngikutin dia, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Mungkinkah kesempatan Elisa mendapatkan roh dan meneruskan dengan kuasa dari Tuhan itu kemudian tidak terjadi? Apa akibatnya terhadap Elia? Seorang bapak setelah mencapai keberhasilan dan kekayaan sangat sedih kalau tidak punya keturunan. Itu masalah besar. Dia ingin apa yang dia kerjakan diteruskan dengan sesuatu dari ginjalnya, keturunannya, loinnya. Keturunannya meneruskan. Keturunan itu seperti perpanjangan ekstensinya dia untuk meneruskan perjuangan dan warisan. Kalau tidak berhenti dengan dia. Maka bagi sebagian orang tidak punya anak, itulah satu dosa kepada nenek moyang. Tapi kita tidak mau memaksakan seperti demikian. Ya, Tuhan dengan anugerahnya memimpin kita tidak sampai kau nggak punya keturunan laki-laki, wah kalang kabut buat apa saja. Ada yang kemudian dapatkan anak dan anaknya lebih berdosa. Dia dapatkan anak dengan cara berdosa. Itu bukan cara Kristen. Kalau seorang nabi seperti Elia begitu penting pelayanannya, kemudian dia berhenti lalu selesai. Seorang yang melakukan pekerjaan yang besar sangat sedih kalau setelah dia berjuang, penerusnya meruntuhkan. Tidak ada yang kualitas. Kalau bisa sama, kalau boleh lebih. Kalau kurang luas jiwa, sedikit kurang dari dia. Kalau jiwa besar, penerusku lebih besar dari aku. Biar ada masa depan lebih baik. Atau sama. Tapi menginginkan penerus, kalau tidak, semua perjuangannya itu sia-sia. Sebenarnya Elia mau nggak ada penerus? Mau. Di Gunung Horeb Tuhan sudah kasih tahu. Elisa, engkau habiskan dia. Urapi. Jadi sesungguhnya Elia sudah tahu inilah penerus. Dan dia akan jaga baik-baik dan memberikan satu warisan ataupun diberkati luar biasa. Dipakai Tuhan. Tidak perlu lebih besar. Tetapi dia mengatakan tinggal di sini. Tinggal di sini. Saudara menghadapi pemimpin itu kadang beda-beda. Saya suka cerita silat. Dan dalam cerita silat itu kadang-kadang tuh ada seorang anak muda, seorang pelajar silat yang masuk ke dalam satu perguruan tapi mendapat perlakuan khusus. Aku mau belajar silat, kerjanya apa? Mikul air. Aku mau belajar silat, kerjanya apa? Ngelap meja. Ya. Dan dia tuh kesel sekali. Itu apa sih sekian tahun di sini? Suruh mikul air. Dia protes. Kemudian dibukakan. You turun ke bawah, naik ke atas adalah untuk pondasi kuda-kudamu. You ngelap meja itu adalah mempunyai dasar ilmu silatnya. Yang mungkin lebih agak mudah dipahami adalah Karate Kid, Jackie Chan. Ya, anaknya siapa? Smith itu. Ya, siapa anaknya siapa tuh? Smith itu. Dia itu mau belajar silat, tapi kerjaannya cuma apa? Cuma buka, lalu gantung, buka, gantung. Belajar silat, cuma dapat itu, siapa yang tidak marah? Kemudian dibukakan. Coba sekarang, ini mungkin adalah langkah-langkah basic. Ya, ini seperti apa, ini nunduk seperti apa, ambil dan sebagainya. Baru dia sadar. Seorang guru kadang itu cara mengajarnya itu tidak di dalam jalur umum. Kadang jalur yang khusus sulit dipahami. Tapi setelah dijalankan dan dipahami, dapat ilmu lebih tinggi. Ikut Tuhan kadang itu seperti demikian. Ikut guru-guru yang sakti kadang demikian. Kita sulit mengerti, kadang kita itu marah. Kadang dia terlalu keras, kadang dia kritik terlalu belak-belakan. Kadang terlalu menyiksa. Tapi kalau kita memahami, kita taat, suatu saat kualitas yang sangat unggul terjadi. Seperti itu juga dalam hidup mengikuti Tuhan. Seperti itu juga Elisa. Elisa tidak mau lepas. Dia terus ngintil dan waktu disuruh untuk tinggal, dia stay. Saudara, kadang ada orang itu saya heran. Sesuatu yang baik dia tidak suka. Sesuatu yang buruk dia suka.
Saya melihat itu sebagai death, kematian. Ada orang suka hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang baik, hal-hal yang pondasi, masa depan, ajaran yang baik, dia benci. Ada guru yang mestinya bisa memberi dia berkat, memberi dia satu pemahaman, doktrin, konsep, jiwa yang membuat dia kembang. Dia tidak suka. Kalau itu terjadi, Anda harus sampai jangan cepat-cepat pergi belajar seminar-seminar. Tak usah. Kadang orang tak perlu pergi sekolah. Ini pakai bahasa-bahasa silat ya, bukan bahasa-bahasa umum. Tak usah. Seperti kungfu boy di bawah, kungfu boy. Seperti panda, kungfu panda di bawah air terjun. Lalu merenungkan satu kalimat. Sampai ilmunya jadi. Mengalahkan si bangau putih, cerita silatnya muncul. Ya, untuk merenungkan sesuatu yang paling rahasia. Ikut Tuhan itu seperti apa? Kalau ini tidak klik, semua pengetahuan adalah racun. Semua obat, vitamin, dan makanan yang baik adalah racun. Sampai kita temukan satu klik, satu hikmat, pengertian. Disitulah kita boleh ikut Tuhan dengan baik. Semuanya menjadi indah. Dan Elisa tetap ikut. Mata tertuju kepada Tuhan. Dalam kita ikut Tuhan juga demikian. Ada orang kadang mengalami kesulitan, tantangan, lihat orang lain jalannya lebih cepat. Orang lain sudah enak. Sebagian orang di dalam gereja, kadang saya merasakan, kadang gak bisa bicara. Aku merasakan bahwa mereka itu sangat sesak. Mereka kecewa. Mereka mungkin nyanyi seperti Fanny Crosby. Pass me not my gentle Savior. Orang lain engkau berkati, please aku jangan kau lewatkan. Kok orang lain enak, kok orang lain gini, kok aku susah. Aku gak mau sebutkan detail-detail. Orang bergumul masalah ini, masalah ini, masalah ini. Orang bergumul. Kadang sebagai seorang hamba Tuhan, saya mempunyai feeling. Ada orang diam-diam bertahun-tahun, kecewa, pahit, susah, sulit. Tapi Elisa tidak mau lepas. Kita juga tidak boleh lepas. Menanti Tuhan. Wait. Salah satu drama dari lagu Johann Sebastian Bach sangat menginspirasi saya. Yang setelah saya dengarkan ulasan dari Pak Stephen Tong, saya nggak pernah lupa. Maria di samping kubur Yesus. Menangis dan menanti sampai bangkit. Sampai Yesus bangkit. Oh, bagi kita ceritanya beda sama Maria. Kita tahu Yesus Kristus bangkit. Maria tidak pernah tahu Yesus bangkit. Tapi Johann Sebastian membuat cerita di dalam bagian akhir Matthew Passion. Nah, lagunya model seperti itu. Saya nggak bisa terlalu nyanyikan notasinya. Tidak seperti Handel, agak sulit. Dia di sana menangis. Sampai kapan dia menanti? Sampai Kristus bangkit. Ada orang mempunyai jiwa seperti Yakub. Aku tidak mau lepaskan sampai engkau memberkati. You boleh pukul aku tidak mau lepaskan. Nah, itulah hebatnya. Bergumul, menanti sampai Tuhan memberkati. Tuhan marah, Tuhan pukul pun. Kita mengatakan, biarin, aku tetap percaya dan bersandar engkau. Engkau mau membunuh aku pun, aku tetap berharap pada engkau. Kata orang gila loh. Kenapa you gak tinggalkan? Aku gak bisa tinggalkan Tuhan. Aku gak bisa tinggalkan Yesus. Aku gak bisa meninggalkan apa yang benar. Pandangan orang itu keliru. Tapi bagi saya jelas. I know to whom I believe. I know to whom I trust. I know to whom I will have my blessing. Walaupun dia gampar, dia pukul. Tahukah engkau pada siapa engkau percaya? Ikut Tuhan. Kepada siapa kita berharap? Orang yang tidak mantap. Ada tawaran lain. Susah.
tawaran lain, dia langsung pindah. Saya sangat susah hati kalau melihat ada orang Kristen. Lama namanya Yohanes lah, Petrus lah, Paulus lah. Satu hari tidak jelas imannya. Do you know to whom you believe? Dan setelah itu, kamu udah mau dimarahi, mau ditinggali, mau dipermainkan sepertinya. Kamu bilang, no, I stay with you. I go wherever you go. Until you give me the blessing. Aku akan ikut Tuhan. Nah inilah luar biasa. Elia sangat ingin Elisa meneruskan 100%. Yes. Tapi dia mencobai, dia menguji. Nah, orang yang diuji dan menetapkan sikap yang benar, itu orang tidak main-main. Orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang mengalami tantangan, kesulitan, dan mereka tetap beriman, tetap setia, saya sangat menghormati. Orang yang dapat untung cara murah, selalu goyang-goyang. Itu seperti orang yang punya ekor, orang rendah. Orang Kristen pun saya agak mencurigai. Dia juga sering menjual Tuhan. Kita tak kepingin orang-orang yang tak baik menjadi pengikut kita, menjadi sahabat kita. Karena itu biarlah kita tahu memiliki sikap jiwa yang beres dan mengikuti Tuhan. Elisa tetap dan akhirnya roh dari Tuhan hinggap pada dia. 2 bagian artinya adalah dialah yang sah. Dari nabi-nabi lain satu-satunya yang meneruskan adalah dia. Atau mungkin orang menerjemahkan, memahaminya sebagai 2 kali lipat. Terjadi perdebatan. Kita nggak mau masuk pada perdebatan demikian. Tapi kita lihat setelah itu Nabi Elisa itu penuh mujizat. Di zaman yang susah Elia mujizatnya banyak, nubuatnya banyak, kuasanya banyak. Api turun dari surga 2 kali. Yang paling terkenal adalah Gunung Karmel. Yang kedua adalah ketika orang mau nangkap dia. Elia atau Elisa ya, orang yang mau nangkap dia. Demikian juga Elisa, mujizatnya begitu banyak. Saat-saat paling genting, Tuhan akan beri mujizat. Kita tidak usah cari mujizat. Saat-saat hidup orang susah, Tuhan memberikan anugerah sangat luar biasa. Kita percaya pada Allah yang hidup. Dan Tuhan tidak membiarkan umatnya. Dan seorang yang setia, Tuhan memuliakan. Saya kemarin tuh sangat senang sekali. Acara Natal Senior, 1,5 jam. Berjalan rapi, bagus, dari pujian, penuh semangat, penuh suasana indah. Dan ruangan kita yang indah. Andika tidak pernah bermewah, itu ciri. Tidak pernah berlebih, kayak diskotik bergemerlap. Karena dicirikan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Karena kita adalah orang simple. We love simplicity. Tapi ada sesuatu keindahan. Suasana yang indah. Kita melihat sesuatu yang lebih mendalam daripada wah-wah yang kadang terlalu superficial. Pujiannya, lagunya, semuanya, suasananya. Lalu kemudian ada drama. Dramanya nggak panjang. Simple. Tapi message-nya itu indah sekali. Menyentuh. Kata-kata kalimatnya ya, sangat tajam, sangat bagus, sangat membekas. So lovely. Dan dia drama itu dalam acara kemarin. Dari anak sekolah minggu ada, remaja ada, pemuda ada, dewasa media, dewasa mateng, lansia, super lansia. Ada seorang lansia yang membawa mamanya. Lansia dan super lansia. Semua lengkap. Dan kita belajar tentang menjadi tua. Kita belajar tentang kebaikan Tuhan. Allah yang penuh kasih setia. Lalu drama. Semua kombinasi suasana. Ini gereja yang akrab. Gereja yang dimana semua departemennya kerjasama. Semua baik. Dalam satu gereja tidak mungkin semuanya sehati penuh. Tidak ada perbedaan. Pasti ada sesuatu yang ada-ada aja. Tetapi di dalam berbagai tantangan dan masalah ataupun perbedaan, kita bisa kerjasama, bisa ada suasana baik, bisa akrab. Itu keindahan yang you mesti lihat. Kita harus punya kemampuan mata melihat sesuatu yang melampaui below the surface.
Dan kalau kita tidak punya mata ini, satu hari setelah banyak yang hilang, you akan cari dengan uang pun tidak dapat. Dan you memiliki apa? Mengejar semua yang superficial. Kamu kehilangan yang esensi. Dan cari itu dalam relasimu dengan Tuhan. Cari itu di dalam keluargamu. Cari itu di dalam komunitas gereja. Lihat semua yang baik. Suarsono yang drama kemarin. Itu melihat keindahan. Dunia yang indah karena hati Tuhan ada di hatinya. Bapak pendetanya melihat damai, indah. Bahkan hujan pun semua begitu nyaman. Tapi ada orang lihat dunia semuanya gelap. Elia membawa perubahan. Allah hidup, Allah berkuasa. Dia memimpin sejarah. Dia memberkati. Dan orang menjadi percaya. Tahu gak kamu? Hari ini Tuhanmu mau diangkat ke surga. Orang-orang yang percaya kuasa Tuhan. Orang yang percaya antara bumi dan sorga. Orang percaya bahwa Tuhan memerintah sejarah. Orang melihat bahwa Baal itu sia-sia. Orang melihat Ahab terkutuk, Isabel terkutuk. Dan mereka yang meninggalkan Tuhan terkutuk. Inilah iman yang dibangun. Inilah gereja di mana orang beriman. Dan kita boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Dan menyaksikan pada dunia. Tuhan itu hidup. Dan keluargamu yang belum percaya, kepingin percaya. Karena mereka lihat indah ikut Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, berkatilah kami. Dengan kebenaran firman seorang Elia yang dipakai Tuhan di masa kekelaman. Tuhan, seringkali kami menghadapi tantangan yang berat, kami justru luntur. Kami mengeluh, kami berkhianat. Kami tidak di jalur yang benar. Tuhan membangkitkan orang yang justru ketika Tuhan mau ditiadakan dan ditolak. Justru Tuhan memanggil hamba-hamba untuk menyatakan Allah itu hidup. Dan mereka menjadi saksi. Saksi hidup melalui kehidupan dan pemberitaan mereka dan pelayanan mereka. Bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan semua yang lain adalah kesia-siaan. Dan siapa yang meninggalkan Tuhan, mereka akan mengalami hidup yang begitu mengenaskan. Hidup yang dilaknat. Tapi mereka yang ikut Tuhan, yang percaya pada kuasa Tuhan, melihat bagaimana hidup mereka penuh dengan berkat dan kemuliaan. Bahkan seorang Elia, Tuhan muliakan yang tidak mengalami kematian. Sungguh Tuhan tidak membiarkan umat-Mu yang setia mengabdi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap rekan-rekan yang boleh cinta Tuhan, melayani dengan penuh kesungguhan. Dan berkatilah setiap kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan, khususnya pada Natal ini. Membawa orang untuk percaya pada Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.